Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosikin. Saya merupakan seorang mahasiswa dengan jurusan Teknik Informatika di SMK IKMI Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari project saya, yaitu Customer Segmentation. Kita langsung aja ke projectnya. Yang pertama, di sini saya mengimport command package yang diperlukan. Ada NumPy dan Pandas untuk mengolah data. Ada Matplotlib untuk visualisasi data. Ada algoritma untuk clustering itu sendiri, ada kprototype. Kenapa di sini saya memakai kprototype? Karena kprototype bisa menghandle mixed data type, atau di dalamnya ada data numerik dan data kategorik. Dan in this case, di sini saya memakai mixed data type, dan oleh karena itu saya menggunakan algoritma clustering kprototype. Dan terakhir ada takadum atau progress bar aja, ini sebenarnya from tgdm.auto import tgdm. Selanjutnya di sini saya membaca sekaligus menampilkan data menggunakan Pandas dengan cara masuk ke variabel df sama dengan pandas.readcsv. Dia akan meminta input parameter di mana data kita berada, di mana di komputer saya terdapat di folder data, dan filenya adalah customer.csv. Dan ini merupakan data yang saya punya untuk customer segmentation, dan data ini saya ambil dari UCI Machine Learning, dan beginilah datanya. Terdapat fitur atau kolom channel, region, phrase, dan seterusnya dengan 440 baris dan 8 kolom. Selanjutnya di sini saya akan menentukan jumlah cluster dengan menggunakan elbow analytic. Di sini saya punya score yang isinya adalah list kosong score. Lalu selanjutnya di sini saya ada perulangan untuk setiap K di dalam TKDM atau progress dengan range minimal 2 cluster dengan maksimal 10 cluster. Lalu di sini saya ada model yang isinya adalah kprototype, algoritma kprototype dengan jumlah cluster sama dengan K yang diulang. Lalu model.fitPredict, dia akan meminta input parameter berupa data frame saya dan indeks keberapa kolom kategorikal yang saya punya, dimana di sini saya mempunyai kolom kategorikal dengan indeks ke 0 dan ke 1. Lalu list kosong tadi, list score, di append menggunakan perhitungan cost dari kprototype, score.append model.cost. Lalu di plot, plt.plot range 2,10, score. Di project kali ini saya menentukan jumlah cluster 3 karena ini menurut saya penurunannya signifikan dari yang lainnya. Dan ini sebenarnya masing-masing orang bebas menentukan jumlah klasternya kalau hasilnya seperti ini karena subjektif. Dan kali ini saya menyimpulkan bahwa jumlah klasternya sama dengan 3. Lalu selanjutnya ada training. Kurang lebih sintaksnya sama atau kodenya sama. Di sini saya punya model yang isinya adalah kprototype dengan jumlah cluster yang sudah ditentukan, yaitu 3. Lalu di sini saya punya member, di mana member ini adalah model.fitPredict yang mana dia akan menerima input parameter berupa data frame yang saya miliki dan indeks keberapa dari kolom kategorikal yang saya miliki, di mana di data saya kolom kategorikal terdapat di indeks ke 0 dan ke 1. Selanjutnya di sini saya membuat dfpred sama dengan df.copy atau data frame saya di-copy ke dfpred. Lalu di sini saya membuat kolom baru dengan nama cluster dfpred kolom baru cluster yang isinya adalah member. Dan dilihat datanya kurang lebih seperti ini. Data dengan kolom indeks ke 1, clusternya adalah cluster 1, dan data dengan indeks keempat clusternya adalah 0, dan seterusnya. Selanjutnya ada analyze cluster. Di sini saya akan menganalisis cluster, di mana model.cluster centroid saya tampung menggunakan variabel num dan cat yang akan merepresentasikan ke variabel numerik dan kategorik. Selanjutnya di sini saya membuat data frame baru dengan nama dfcat yang isinya adalah membuat pd.dataframe yang isinya adalah cat tadi dengan kolom
df.column dari 0 sampai 2. Dan untuk df.6 atau numerik, hasilnya adalah pd.dataframe memasukkan variabel num dengan kolom df.column dari 2 sampai akhir. Lalu kedua kolom itu saya join menggunakan df.cat.join df6. Dan ini merupakan hasilnya, ini merupakan 3 klaster yang saya punya dari data saya. Lalu di sini saya menganalisis menggunakan rata-rata. Dan berdasarkan analisis, untuk klaster ke-0 merupakan customer hemat karena di bawah rata-rata. Untuk klaster ke-1 itu tipikal customer milk, grocery, dan deterjen. Lalu untuk klaster kedua, tipikal customer yang suka fresh food karena belanja fresh foodnya sangat banyak. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.